Bapak sudah tidak percaya Tuhan, nak. Izinkan Bapak untuk menjadi tumbal pesugihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Pak Ade di channel Hikmah Misteri. Untuk cerita kali ini saya akan mencoba menceritakan kisah tentang warisan tumbal. Kisah ini datang dari salah satu narasumber yang tak lain adalah anak kandung yang di dalam ceritanya dia itu diamanahkan oleh orang tuanya untuk menumbalkan bapaknya sendiri. Nah, bagaimana sih ceritanya? Tidak usah lama-lama, kita langsung masuk ke cerita Hikmah Misteri. Satu kejadian yang diingat oleh Ragil, ini sebutan saja atau nama samaran. Ragil ini menceritakan bagaimana dulu kisah bapaknya dengan ketiga adiknya Ragil yang semuanya adalah perempuan. Dalam kisahnya Ragil, ketika keempat orang anak dari bapaknya, sebut saja namanya Pak Sungkono. Pak Sungkono ini merasa dirinya itu sangat bersalah terhadap keempat anaknya. Dalam satu kisah bapaknya yang diceritakan Ragil, sebagai seorang buruh tani, seorang yang tidak punya apa-apa, dia tidak sanggup untuk mencukupi kebutuhan keempat anaknya. Istri ataupun ibunya Ragil yang sudah meninggal, Pak Sungkono harus berjuang sendiri dan berharap dari belas kasih tetangga agar dia bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Tapi pada suatu hari, saat ketiga adik perempuannya Ragil yang sudah beranjak dewasa semuanya, Pak Sungkono yang sudah berusia sekitar 70 tahunan, dia sangat merasa bingung, dia sangat merasa bersalah dengan keadaan Ragil, keadaan tiga anaknya yang belum juga menikah salah satunya. Karena melihat dari keadaan, dari keluarga yang sangat tidak mampu, Pak Sungkono sampai melakukan satu tindakan yang mungkin membuat Ragil, membuat ketiga adiknya itu pun harus merasakan bagaimana ketika Pak Sungkono menyerahkan dirinya, berserah dalam keadaan dirinya itu menjadi tumbal pesugihan. Sesuatu yang sangat tidak masuk akal, tapi itu terjadi ketika Ragil yang sudah berusia 30 tahunan, sementara keadik perempuan yang sudah remaja semua yang sudah siap nikah, tapi semuanya itu tidak ada satupun yang datang mendekati ketiga adiknya Ragil. Termasuk Ragil ketika hendak mendekati siapapun gadis impiannya, Ragil merasa bahwa faktor ekonomi, faktor keadaan menjadi satu hal yang sangat-sangat hina bagi dirinya. Sampai satu cerita dari adiknya Ragil, sebut saja namanya Irma. Irma menceritakan ke Ragil bahwa dirinya didekati seorang lelaki. Tapi lelaki itu ketika melihat rumah, ketika melihat keadaan keluarganya yang semuanya itu tidak ada dalam bahasa cukup, kekurangan, lelaki itu menghilang. Dan sering sekali hinaan cacian yang dialami oleh keluarganya Ragil, termasuk bapaknya. Dan inilah faktor utama ketika Ragil bersama ketiga adik perempuannya diminta sama bapaknya untuk duduk bersama. Bapak sudah tua, nak. Bapak minta sama kamu Ragil, sama kamu Irma. Bapak kepingin sekali hidup kalian itu bahagia, hidup kalian itu bisa tenang. Saya atau Pak Sungkono yang waktu itu cerita ke Ragil dan ke Irma, termasuk kedua adiknya, menanyakan satu perihal tentang tumbal. Nah, bagaimana kalau Bapak yang sudah tua ini ingin melakukan sesuatu buat kalian, yang terbaik buat kalian? Bapak tidak mau bisa memberikan apapun. Bapak tidak bisa berbuat sebaik-baik seperti orang-orang lainnya. Kalian sudah cukup umur, kalian sudah dewasa. Bapak kepingin sekali melihat kalian bahagia, tapi sampai detik ini, di usia Bapak yang sudah 70 tahun, kalian belum juga ada yang menikah. Dan kalian selalu menangisi setiap kalian pulang dari teman-teman kalian. Dan kalian pernah cerita ke Ragil. Ragil pun cerita ke Bapak bahwa semuanya karena keadaan, bukan? Jawab Irma dan kedua adiknya, iya Pak. Ketiga adiknya Ragil yang semuanya itu tidak berpendidikan, hanya batas sampai SD, termasuk Ragil. Ini yang membuat ketiga saudaranya Ragil benar-benar dalam keadaan yang sangat-sangat tidak enak. Di lingkungan dia tinggal, secara sosialnya dia dikucilkan, bahkan diasingkan. Itu satu perilaku yang sangat-sangat tidak enak. Selama hampir 25 tahun Irma sebagai seorang perempuan
ingin punya teman saja selalu direndahkan. Apalagi kedua adiknya yang usianya terpaut tidak terlalu jauh. Juga harus merasakan bagaimana dikucilkan, diasingkan dengan keadaan. Dan satu kalimat yang keluar dari Pak Sungkono yang didengar Ragil dan ketiga adiknya. Izinkan Bapak untuk menjadi tumbal pesugihan agar kalian bahagia. Tapi waktu itu Irma ataupun Ragil, Bapak ini sudah tidak punya akal. Bapak mau mengorbankan diri, mau menjadi tumbal. Terus yang melakukan ritual siapa, Pak? Dia saya sendiri, nak. Pak, sadar Pak. Kita tahu Bapak. Kita sadar diri Pak, keadaan kita saat ini memang dalam keadaan yang paling hina Pak. Tapi perlu Bapak sadari, di balik kesusahan dunia ini, kita semuanya tidak pernah sakit Pak. Kita semua masih diberikan kesehatan. Nah, dengar ya, nah, dengar kata Pak Sungkono. Bapak merasa Tuhan itu tidak adil untuk kita, untuk keluarga Bapak, untuk kamu, untuk anak-anakku. Bapak sudah tidak percaya Tuhan, nah. Saya sudah tidak percaya. Pak sadar, Pak istighfar, Pak istighfar. Sampai Ragil Irma itu menangis ketika bapaknya itu sudah bilang dia tidak percaya Tuhan. Karena selama 7 tahun yang diceritakan Ragil tentang Pak Sungkono dalam kehidupan yang serba keterbatasan. Mungkin ini faktor sesuatu yang membuat bapaknya itu Pak Sungkono benar-benar dia nekat. Dan tanpa diketahui Ragil, Irma, dan juga kedua adiknya, bapaknya yang pamitan untuk pergi kerja. Dan Ragil yang waktu itu juga kerjanya juga asal-asalan. Dan tentu termasuk Irma kerja sebagai pembantu. Dan kedua adiknya yang bantu di toko kelontong. Semuanya sudah kerja. Tapi pekerjaan mereka itu bisa dibilang tidak layak. Sampai 7 hari bapaknya ini dikabarkan tidak pulang. Sampai Ragil, Irma, dan kedua adiknya mencari di mana keberadaan bapaknya yang biasanya kerja dengan Pak Haji. Sampai dicari, sampai di tengah sawah. Semuanya tidak ketemu. Tidak ada yang tahu. Bahkan hampir satu kampung tidak tahu di mana bapaknya Ragil itu Pak Sungkono. Saat setelah 7 hari, Pak Sungkono pulang. Dan saat Pak Sungkono pulang, rumah kecil yang masih terbuat dari anyaman bambu dengan lantai tanah, dengan atap yang masih dengan daun. Keempat anaknya Pak Sungkono diminta untuk pergi. Kalian cari tempat untuk 1 malam. Sampai Ragil, Irma, dan kedua adiknya yang seluruh keluarganya memang semuanya jauh karena Ragil itu sebagai pendatang. Bapaknya Ragil itu sebagai pendatang, bukan orang kampung situ. Keluarganya itu ada di kabupaten, bahkan di kota-kota yang lain. Ragil bingung harus kemana. Sampai 1 malam yang diinginkan Pak Sungkono dengan memaksa, dengan bahasa yang sangat-sangat keras dan tidak enak. Apa maksud Bapak? Kenapa saya dan adik-adik harus keluar malam ini? Ada apa Pak? Pokoknya kalian harus keluar malam ini. Dan Bapak kepingin setelah malam ini kalian akan menjadi orang yang benar-benar bisa berguna. Pesan Bapak untuk kamu semuanya. Setelah malam ini kalian, terutama kamu Ragil, jaga adik-adikmu. Pak, Bapak ngomong apa? Bapak ngomong apa? Sudah Ragil, Bapak minta malam hari ini kalian semua keluar. Terserah kalian mau tidur di mana, mau di musola, mau di masjid, mau di kebun, terserah. Nanti kalian selalu sudah dengar kokok ayam, kalian pulang. Dan saat itu permintaan dari Pak Sungkono tidak bisa dielakkan oleh Ragil, Irma, dan kedua adiknya. 1 malam terjadi sesuatu pada bapaknya. Saat kokok ayam itu sudah didengar oleh Ragil dan ketiga adiknya yang 1 malam itu mereka tidak tidur. Mereka merasakan ketika dirinya seperti datangi sosok bapaknya, sosok ibunya yang menangis, bapaknya yang diseret, bapaknya yang disiksa. Itu ada dalam keadaan mereka berempat. Itu Ragil yang saat itu tidak jauh dari rumahnya. Bukan di musola atau di masjid, tapi di satu perkebunan kosong. Mereka berempat sadar diri. Kalau mereka ada di musola takutnya dibilang dia mau numpang. Karena memang lingkungan dari tempat tinggalnya Ragil, keluarga dari Pak Sungkono termasuk anak-anaknya yaitu Ragil, Irma, dan yang lainnya, itu memang tidak dihargai sama sekali. Makanya Ragil meminta untuk ada di satu kebun. Nah, di kebun itulah dia melihat sosok ibunya yang sudah meninggal. Sosok bapaknya yang masih hidup seakan-akan datang. Tapi keadaan bapaknya itu disiksa. Bukan keadaan bapaknya yang seperti ibunya menangis.
Seakan-akan meminta Ragil sama Irma, tolong bapakmu, tolong bapakmu, tolong bapakmu. Saat itu Ragil sudah mendengar kokok ayam. Ragil dan ketiga adiknya bergegas pulang. Saat sampai di rumah yang kuncinya cuma dari tali yang diikat oleh bapaknya, didorong sampai pintu itu ya hampir roboh. Kalau Ragil bilang rumah itu bukan rumah, bisa dibilang itu ya seperti kayak, ya maaf, dia bilang seperti kandang ayam. Itulah tempat tinggalnya Ragil bersama bapaknya yang hanya disekat dengan beberapa anyaman-anyaman bambu untuk ketiga adiknya, untuk Ragil dan bapaknya. Rumah yang sangat minim. Dan saat masuk di kamar yang biasanya ditinggali oleh bapaknya, yang untuk istirahat bapaknya, di satu dipan balai-balai bambu itu, di atas itu bapaknya sudah dalam keadaan tertidur. Tapi tertidurnya saat Ragil, Irma, dan kedua adiknya masuk ke kamar itu, membangunkan bapaknya. Semuanya sudah terlambat. Bapaknya sudah meninggal. Saat jasad bapaknya dibangunkan, sampai tangisan Ragil, Irma, dan kedua adiknya nangis benar-benar kesedihan yang luar biasa. Tapi di balik dipan, di bawah dipan, banyaknya uang yang berserakan. Dan saat itu Irma bilang sama Ragil, "Kak, apakah benar, Kak, kalau bapak ini sudah nekat melakukan pesugihan dengan menumbalkan dirinya?" Ragil tidak bisa ngomong apa-apa, dia masih menangisi bapaknya. "Saya tidak tahu Irma, saya tidak tahu adik semuanya. Ini amanah bapak, ini pesan bapak. Kamu kemasi saja semua uang yang ada di bawah tempat bapak meninggal." Di bawah jasad bapaknya yang terbaring, yang sudah terbujur kaku, dengan keadaan mata yang melotot, lidah yang menjulur seperti orang yang disiksa. Seperti apa yang dilihat Ragil saat dia ada di kebun kosong bersama ketiga adiknya. Dan memang semenjak kejadian itu, Ragil dan ketiga adiknya, untuk menghindari orang-orang yang berpikiran aneh atau berprasangka tentang sesuatu yang tidak masuk akal, karena uang itu memang jumlahnya tidak sedikit. Mungkin kalau dihitung bisa hampir ratusan juta, bahkan mungkin 1 M, mungkin, kata Ragil. Satu kejadian yang diingat oleh Ragil, Irma, dan kedua adiknya di saat bapaknya meninggal. Seakan-akan warga ini seperti membiarkan. Bahkan setelah 7 hari sepeninggal bapaknya Ragil itu, Pak Sungkono, Ragil yang sudah punya uang begitu banyak, sangat banyak, Ragil bersama ketiga adiknya mencari tempat itu, pindah keluar kota dengan membeli satu rumah yang seharga 200 juta. Itu uang dari bapaknya yang meninggal, yang menumbalkan dirinya sendiri. Tapi setelah meninggal itu, ini yang diceritakan Ragil, bagaimana bapaknya yang selalu datang dalam keadaan tersiksa. Di dalam mimpinya, dalam kehidupan nyata, dia tidak bisa membayangkan bagaimana bapaknya yang terus tersiksa di alam pesugihan, yang sampai pada puncaknya Ragil, Irma, dan kedua adiknya selalu dihantui oleh bapaknya. Keadaan bapaknya yang tersiksa yang membuat mereka itu merasakan bahagia di dunia dengan bergelimangan harta, dengan warisan dari bapaknya yang menumbalkan dirinya. Tapi penyesalan itu benar-benar membuat Ragil, Irma, yang sudah membiarkan bapaknya menumbalkan diri, harta yang ditinggalkan bapaknya ini tidak membuat ketiga saudaranya Ragil benar-benar hidup dalam ketenangan. Rasa was-was selalu muncul, khawatir kalau siapa saja yang memakai harta itu takut ditumbalkan. Walaupun kejadian itu selama hampir 7 tahun setelah bapaknya meninggal, ini singkat ceritanya, tidak ada kejadian yang ditumbalkan. Tapi selama 7 tahun itu, kedatangan bapaknya yang selalu menghantui Ragil dan ketiga adiknya. Walaupun Irma yang sudah menikah, adik-adiknya sudah menikah, karena sebagai orang yang punya, banyak laki-laki yang mau dengan ketiga adiknya Ragil, termasuk Ragil sudah punya istri. Nah, ini masalah itu muncul setelah Ragil, Irma, dan kedua adiknya ini menikah, punya rumah masing-masing. Masalah itu benar-benar terjadi di antara semua anggota keluarga Ragil. Istrinya yang tidak nyaman ya akhirnya cerai. Irma yang menikah yang sudah dikaruniai anak, suaminya pun harus meninggal. Adiknya Irma yang baru menikah sekitar setengah tahun harus ditinggalkan suaminya dalam keadaan mengandung. Adiknya yang paling bungsu yang belum sempat menikah pun harus ditinggalkan calon suaminya. Ini sesuatu keadaan yang mungkin di luar nalar. Bagaimana keluarga itu bisa runtuh, bisa hancur
Apakah semuanya ada kaitannya dengan warisan bapaknya yang menumbalkan dirinya, harta yang digunakan oleh Ragil dan ketiga adiknya? Apakah itu menjadi salah satu hal yang mengkaitkan tentang kehancuran keluarganya? Sampai satu penjelasan dari Ragil yang menangisi keadaan bapaknya, yang saat itu menceritakan ke salah satu ulama bahwa dulu dia masih ingat bagaimana ketika bapaknya meminta dirinya untuk menjadi tumbal pesugihan demi Ragil dan ketiga adiknya. Dan saat itu praktisi atau Pak Kiai ini menjelaskan ke Ragil, di balik harta yang diberikan oleh sosok perewangan yang sudah meminta tumbal nyawa, semuanya tidak akan ada keberkahannya dan kehancuran di dalam perilaku dunia nyata. Semuanya pasti dialami dan tidak mungkin bisa dielakkan. Karena semuanya itu bukan dari ridho sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Ini setelah terjadi 7 tahun begitu banyaknya masalah. Akhirnya Ragil menceritakan bagaimana dulu bapaknya ditumbalkan ke Pak Kiai. Dan disitulah Ragil hanya menyadari di balik kesuksesannya dia, di balik kehancuran dia dan keluarganya. Kaya memang, tapi ya hancur. Dari penjelasan praktisi yang disampaikan ke Ragil, bahwa dirinya menyesali. Dan sampai saat ini pun dia tidak bisa membayangkan bagaimana keadaan bapaknya yang sudah menjadi pengikut dan pengabdi di alam pesugihan. Dan tidak mungkin mudah untuk dilepaskan karena itu sudah janji sewaktu di dunia bahwa bapaknya akan menjadi pengikut. Wallahu a'lam bishawab. Entah bagaimana bapaknya Ragil yang saat ini ada di alam pesugihan. Dia hanya bisa berharap semoga Allah mengampuni dosa-dosa bapaknya. Demi kebahagiaan Ragil dan adik-adiknya harus merelakan dirinya menjadi tumbal pesugihan dan menjadi pengabdi selamanya di alam pesugihan. Semoga ini tidak terjadi ke siapapun, termasuk orang-orang yang berpikir sesaat. Semoga dari cerita ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Saya Pak Ade di channel Hikmah Misteri. Terima kasih untuk dukungan dan support kalian semuanya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.